Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi di sregep.com. Cuaca di daerah saya kebetulan sedang mendung dan beberapa hari terakhir sering hujan. Oke, untuk sesi kali ini kita akan kasih tips, trik untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun rumah kayu. Oke, untuk rumah kayu tersendiri itu adalah rumah yang khas bagi orang di wilayah Jawa tersendiri ya. Khususnya untuk rumah limasan untuk model limasan dan untuk model joglo. Karena harga kayu sendiri semakin tua usia kayunya, harganya cukup bervariatif dan semakin lama akan semakin naik terus. Banyak orang punya uang banyak, pengen beli rumah dengan harga yang tinggi, kayu yang besar, uangnya ada, cuman kayunya yang tidak ada, karena mungkin untuk pohon jati sendiri untuk tumbuh besar itu memerlukan waktu beberapa tahun. Untuk tips yang pertama dari membangun rumah kayu yang jelas adalah bahan kayunya sendiri. Untuk bahan kayu yang bagus itu umumnya menggunakan kayu jati. Untuk kayu jati sendiri yang kualitas bagus biasanya itu berada di wilayah tertentu ya, khususnya yang jati hutan asli. Untuk jati hutan asli sendiri untuk pembeliannya biasanya berada di TPK ya, kalau orang sini menyebutnya, yaitu tempat penitipan kayu. Untuk yang kedua, jenis kayu sendiri jati kampung itu kualitasnya juga cukup bagus, karena jati kampung sendiri geografisnya berada di dekat hutan. Untuk kualitasnya sangat bagus, seratnya juga merah dan teksturnya pun sangat keras. Untuk yang kedua adalah dari struktur. Mungkin teman-teman yang mau membuat rumah kayu, diusahakan kayu itu sendiri tidak menempel langsung di tanah. Boleh dipondasi menggunakan batu alam, batu gunung, ataupun yang sekarang lagi cukup ramai di daerah saya itu batu kumbung, yaitu batuan kapur yang biasa diambil dari wilayah Tuban, Jawa Timur sendiri. Untuk membangun rumah kayu pun itu tidak semerta-merta sekali langsung jadi, bisa bertahap. Misal untuk pondasi dulu udah jadi, setelah itu dibangunkan kerangka rumahnya dulu, dinding bisa menyusul. Karena rumah kayu pun sendiri kalaupun itu sudah jadi, itu sangat fleksibel teman-teman, bisa bongkar pasang, bisa dipindah, bisa dijual ya, layaknya rumah, bisa untuk investasi jangka panjang lah. Setelah itu misalkan baru membangun kerangkanya saja, untuk dinding bisa menyusul. Terkadang kita membangun pengen dinding yang seperti ini, setelah berjalannya waktu dengan uang yang cukup ada, mungkin bisa ditambahkan dengan gebyak ukir agar rumahnya terkesan lebih mewah gitu teman-teman. Yang ketiga, tips dan trik membangun rumah menurut saya itu yang terakhir adalah proses kita mengawetkan kayu itu sendiri. Terutama kayu itu sangat rawan dengan air. Yang kedua adalah rayap. Mungkin bisa teman-teman lakukan finishing dengan mengecat, mempelitur, atau menambahkan anti rayap pada dinding-dinding yang rawan terkena air ataupun di daerah yang kondisinya cukup lembab seperti itu. Nah, selanjutnya dari hal-hal itu yang paling penting adalah tukang kayu sendiri atau pengrajin rumah itu sendiri. Karena dari beberapa tukang yang ada di industri kami, ada juga yang memiliki teknik dan keahlian yang berbeda-beda. Tapi di balik teknik dan cara mereka untuk
menghasilkan rumah yang berkualitas, mereka punya teknik dan cara masing-masing. Walaupun caranya berbeda, tapi tujuannya tetap sama, dengan hasil yang bagus, kokoh, dan tahan lama. Di samping itu, tukang-tukang itu sendiri juga memiliki dalam istilah Jawa itu patokan. Misal dalam mendirikan rumah itu ada hari-hari tertentu yang bagus, yang jangka panjangnya bisa membawa nilai tersendiri dalam rumah tangga di dalam. Mungkin dari beberapa tukang yang pernah saya temui, mereka juga mempunyai ciri khas sendiri dalam melakukan kreativitasnya masing-masing. Anggaplah untuk soal finishing. Dalam finishing pelitur saja mereka juga punya racikan tersendiri untuk hasil yang tahan lama, mengkilap, dan terkesan mewah bagi mereka, dan juga fleksibel sebenarnya. Misal konsumen menghendaki finishing seperti ini, dengan warna seperti ini, dengan budget segini pun mereka juga bisa. Maka itulah kreativitas tukang-tukang itu sendiri. Dan dengan cara kerja mereka pun tidak harus sama, tapi tujuannya satu, untuk hasil yang bagus dan kinerja yang maksimal. Oke, kita saksikan. Sekian dari saya, itulah beberapa tips dan trik dalam membangun rumah kayu, mulai dari bahan yang berkualitas, struktur fondasi, cara pengawetan ataupun finishing, yang terakhir adalah tukang yang berkualitas. Untuk rekan-rekan, bos-bosku dimanapun Anda berada, konsultasikan keinginan Anda dalam membangun rumah. Joglo Limasan bersama sregep.com. Budget berapapun, posisi Anda dimanapun, kami siap mengerjakan, kami siap mengirim, dan langsung terima jadi di lokasi Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Sregep.com, sukses!